Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stevilia Putri Dwi Setianto dengan NIK 442230196 dari Program Studi Public Relations Universitas Mercubuana. Hari ini saya ingin membagikan refleksi kritis saya dengan tema menjadi profesional etis di era komunikasi digital, tantangan dan tanggung jawab. Tema ini saya angkat dikarenakan di era digital sekarang komunikasi berkembang pesat, tapi tantangan etis juga semakin kompleks. Sebagai mahasiswa komunikasi, saya merasa penting untuk menanamkan nilai etika sejak sekarang. Bagi saya, etika profesi komunikasi adalah fondasi moral yang menjadi dasar setiap tindakan komunikator. Etika bukan hanya soal aturan tertulis atau lebih dari itu, bagaimana kita menjaga kepercayaan publik dan menghormati audiens. Etika komunikasi berarti mengutamakan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, meskipun dihadapkan pada tekanan profit atau tuntutan popularitas. Seorang komunikator profesional harus sadar bahwa setiap pesan yang disampaikan berdampak pada cara orang berpikir dan bertindak. Sebagai contoh sederhana, seorang jurnalis yang berpegang pada etika tidak akan memutarbalikkan fakta demi menarik pembaca. Begitu juga humas yang seharusnya membangun hubungan baik dengan publik melalui informasi yang akurat, bukan memanipulasi citra semata. Konten kreator pun demikian. Meski ruang kreativitasnya luas, nilai etika juga tetap harus dipegang teguh. Salah satu tantangan etis nyata yang sering saya lihat di dunia komunikasi digital adalah iklan terselubung, terutama di kalangan influencer. Banyak influencer ataupun konten kreator yang mempromosikan produk atau jasa tetapi tidak memberi label bahwa itu adalah konten berbayar. Sebagai contoh, seorang beauty influencer mempromosikan skincare dengan testimoni seolah-olah ia pemakai setia. Padahal kenyataannya produk tersebut dikirim oleh brand dan dibayar agar dipromosikan. Tanpa disadari, ini menyesatkan audiens yang menganggap testimoni itu jujur. Praktik semacam ini sering disebut dengan hidden advertisement atau spot selling tanpa disclosure. Masalahnya, di Indonesia, kesadaran audiens tentang iklan terselubung ini masih rendah. Akibatnya, publik mudah terpengaruh, apalagi jika konten dikemas dengan visual yang meyakinkan. Fenomena ini membuat saya sadar bahwa komunikasi digital punya peluang besar untuk disalahgunakan, terutama jika pelaku komunikasinya tidak punya komitmen etis. Menurut saya, etika profesi komunikasi yang ideal harus didasari dengan teori moral dan ditetapkan dalam praktik nyata. Dalam teori deontologi Immanuel Kant, tindakan benar adalah tindakan yang sesuai dengan kewajiban moral, bukan semata-mata karena tujuan tertentu. Jika diterapkan pada profesi komunikasi, maka kejujuran dan tanggung jawab publik harus menjadi prioritas, bukan hanya keuntungan materi. Selain itu, saya juga merujuk pada teori etika diskursus Jürgen Habermas yang menerapkan komunikasi harus rasional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks digital. Hal ini berarti seorang kreator ataupun jurnalis harus transparan tentang sumber informasi dan kepentingan di balik pesan yang disampaikan. Kode etik profesi seperti Kode Etik Jurnalistik Indonesia ataupun Kode Etik Public Relations juga sudah menegaskan bahwa nilai transparansi, keakuratan, dan tanggung jawab sosial, artinya praktik iklan terselubung yang tidak jujur
jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, banyak negara maju yang sudah diwajibkan influencer memberi label sponsor konten. Sayangnya, di Indonesia, regulasi dan pengawasan masih longgar, sehingga kesadaran etis harus benar-benar lahir dari diri kita sendiri. Sebagai calon profesional komunikasi, saya melihat ada beberapa sikap konkret yang biasa diterapkan. Contoh nyata yaitu seorang influencer sebaiknya menolak bekerja sama dengan brand yang tidak mau produknya diungkap sebagai iklan. Yang kedua, konten kreator juga harus selalu mencantumkan label paid promotion di caption, hashtag, ataupun visual. Dari situ saya menawarkan dua solusi etis praktis. Yang pertama, pendidikan etika digital. Kampus dan komunitas kreator sebaiknya mengadakan workshop atau pelatihan rutin tentang etika komunikasi digital. Yang kedua, pedoman etik internal. Influencer ataupun kreator sebaiknya punya pedoman sendiri, misalnya selalu transparan, riset produk lebih dulu, dan menolak endorse yang merugikan publik. Dengan langkah sederhana ini, kepercayaan publik dapat dijaga dan reputasi profesi komunikasi tidak dirusak oleh oknum yang hanya mengejar popularitas. Sebagai mahasiswa komunikasi, saya sadar bahwa era digital tidak hanya menuntut kreativitas, tetapi juga integritas. Saya berkomitmen untuk selalu menjaga kejujuran dalam setiap berkarya, bertanggung jawab atas pesan yang saya sebarkan, berpegang teguh pada prinsip transparansi meskipun kadang tidak populer. Saya yakin komunikasi bukan hanya soal berbicara atau menulis, tetapi juga soal menjaga kepercayaan. Jika kepercayaan publik hilang, maka profesi komunikasi juga kehilangan maknanya. Demikianlah refleksi saya menjadi profesional etis dan era komunikasi digital, tantangan dan tanggung jawab. Semoga ini dapat mengingatkan kita semua bahwa di balik teknologi yang canggih, nilai etika tetap harus menjadi pondasi utama. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.